I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to leave a picture, 'cause my reality. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Eki Tangerang Rap. Long time no see, udah lama banget gue nggak upload. Kali ini dapat kesempatan gue diundang langsung ke tempatnya Om Joy yang ada di Naysila ya. Naila Trasindo Garden. Nah, kita hari ini akan membahas semua ilmu-ilmu tentang anggur dan penampakan keberhasilan dalam membuahkan anggur di tempatnya Om Joy ini. Nah, kita ada di mana? Sekarang kita ada di Padang. Tepatnya berada di Minangkabau International Airport tentunya. Nah, mantep banget. Dari Tangerang kita ke Padang. Nah, kita juga pengen expose nih. Sebenarnya di Padang itu ada apa aja sih? Nah, itu dia. Selengkapnya kita langsung aja menuju ke tempat sana. Check it out. Perjalanan dari Bandara Minangkabau menuju Naila Trasindo Garden cukup melelahkan. Sejenak kita mengistirahatkan sejenak kaki kita dan perjalanan kita di Puncak Mande. Perjalanan kita cukup jauh ya Om Joy ya? Sangat jauh. Sangat jauh ya? Wah. Ini dari bandara aja tadi kita udah melewati sekitar 50 km. Kita berhenti sejenak di ini ya Om ya, di Puncak Mande ya Om ya? Wah, keren banget nih pemandangannya Om. Ini salah satu kawasan handal di pesisir selatan Puncak Mande. Ada beberapa pulau di tengah situ. Jadi yang mau saya tanyakan gini Om. Ya. Sebenarnya tujuan kita ke tempat Naila Trasindo Garden ini ada apa sih Om? Apa keperluannya gitu Om? Oh iya. Di Naila Trasindo Garden itu menanam beberapa varian anggur gitu ya Om Eki ya. Nah di situ nanti saya akan membahas tentang media tanam. Media tanam di situ saya selalu menggunakan organik dari kohe ya. Orang nggak berani dengan kohe sapi, saya berani. Terus ada lagi kohe walet ya, kohe walet. Nah, yang kedua saya akan memperkenalkan jenis-jenis varian yang bisa berbuah di Naila Trasindo Garden yang terletak di pesisir selatan Indrapura, Sumatera Barat. Wah, mantap. Nah, terus saya juga pengen memberitahukan kepada masyarakat pesisir selatan bahwa di pesisir selatan itu anggur impor itu berbuah Om. Bisa berbuah. Bisa berbuah. Layaknya di luar negeri sana ya Om ya. Tanpa pupuk. Pembuahan. Tanpa pupuk pembuahan. Iya. Wih, tanpa pupuk pembuahan juga bisa berbuah guys gitu. Iya. Nah sekarang juga saya keempat itu ya. Keempat saya pengen membuktikan sama Om Eki itu bukan berbuah doang Om Eki. Sekarang udah matang. Wih. Nah icip-icip rasanya kata adik saya ini udah manis. Udah manis. Gitu. Nah sekarang Om Eki itu ngerasain sini manis apa enggak ini varian ini manis apa enggak apa ya. Udah layak dikonsumsi apa belum? Nah itu yang mau saya bahas ini nanti. Padahal guys, Om Joy ini tuh beli bibitnya tuh belum ada 5-6 bulan loh guys, tapi udah berbuah lebat. Nanti langsung aja kita saksikan di kediaman tempat beliau di Adipura sana. Ya di Airpura ya. Langsung aja. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met,
sunset in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them, there were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not. Keren. Jadi ini Om yang udah berbuah di Padang. Ya inilah buah anggur Naila Tarasindo Garden yang di Padang. Ini yang menjadi sorotan utama. Ini wah berapa kilo ini Om satu dompol ini? 1,5 ada ini. 1,5. Jadi siapa ini tadi Om? Julian. Jenis Julian. Keren. Tapi ini beda nih Om. Ini beda jenisnya. Ini beda jenis. Oh, ini beda jenis. Berarti ini tajuknya masih ini ya, masih tahap pertama lah. Tahap pertama. Depannya juga pasti bakal rapi juga ya. Iya, insya Allah. Oh. Ini udah habis diicip-icip kayaknya nih. Udah habis diicip-icip. Masih mentah aja udah diicip-icip. Aduh, ya Allah. Hotel guys, maaf. Jangan dilanjut. Wow. Kita lari ke anggur apa nih Om yang warna hitam-hitam gini Om? Ini Jupiter. Jupiter menghasilkan buah beberapa dompol ini. Berapa dompol nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 dompol ya. 15 dompol. Batangnya lumayan semok ya Om ya? Iya. Ini tanam di pot ini Om? Ini tanam di pot. Oh tanam di pot. Tapi kok kayaknya bawahnya bolong ini Om? Nah itulah apa namanya penipuan ya. Penipuan ya. Tipu-tipu. Nah, tapi kita jujur aja Om ya. Emang bahwasanya ini emang untuk akar yang lebih luas gitu. Ya. Jadi seperti mendapatkan estetika pot, tetap pot, tapi dia tetap ke tanah juga supaya kelangsungan hidupnya lebih bagus lagi Om. Ya. Keren. Next. Satu yang bisa ditiru untuk orang-orang tentunya. Rasanya gimana ini Om? Kayaknya saya kayak polos gitu, kayak belum pernah makan Jupiter gitu. Apalagi saya ini berbuah saya juga belum coba ya, saya baru nyampe juga. Apa yang punyanya dulu dong. Ya, Bismillah ya. Tapa merem, nggak ada biji. Tapi ini nggak kayak G3 kan Mi ya? Enggak. Pupuk buah pun enggak ini Om. Belum, masih bawaan tanahnya ya? Masih bawaan tanah. Sebenarnya ini kan belum layak dibuahin ya Om ya. Tapi saya biarkan aja berbuah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warga sekitar sini ya Om ya. Panas kuping Om. Panas kuping. Bisa berbuah apa enggak? Kegilaan ini. Anggur ditanam di Indrapura. Cuaca begini. Anggapan orang Indrapura itu anggur itu berbuah di cuaca dingin. Padahal mah enggak gitu kan Om ya. Anggur itu sangat membutuhkan panas. Nah. Tapi ketika malam itu dingin itu cocok banget. Ya. Tapi ini maaf Om, nggak sengaja nih saya buahin. Ini nggak sengaja. Sebenarnya nggak sengaja. Oke Om. Jadi saya nggak memaksakan untuk orang membuahkan secara profesional Om. Ya. Ada yang membuahkan untuk validitas. Ya. Ada yang membuahkan untuk pembuktian publik. Ya. Nah, pembuktian publik apa ya? Inilah pembuktian publik. Ya. Jadi paling enggak ketika ada teman, kawan, saudara datang tidak punya pemikiran ini orang kayaknya gila gitu. Ya. Nah, apakah mereka akan berkata demikian ketika kita sudah bisa membuahkan anggur seperti ini? Tentu akan merubah mindset mereka dong. Iya, kalau sekarang saya berani mengundang mereka karena ini walaupun belum matang gitu ya, tapi saya udah nyicip rasanya. Om Eki udah nyicipin rasanya. Berani nggak suruh warga datang ke sini ambil semuanya, icip-icip? Recommended banget. Nah, mantap. Pohonnya di sini terlihat subur-subur ya Om ya, cakep-cakep karena modalnya yang dikeluarkan juga nggak sedikit ya, karena emang kita pengen niat banget kan di sini untuk membudidayakan anggur. Di sini ada banyak varietas ya Om ya. Banyak. Oh ini jadi kebun skala masih skalanya skala hobi dan koleksi ya Om ya. Nah itu dia skala hobi dan koleksi. Dan sambil belajar Om di sini. Sambil belajar juga, belajar untuk mempelajari karakter masing-masing pohon seperti apa gitu ya. Sambil juga saya mengembangkan buat negeri saya ya, biar anggur ini berkembang di Indrapura ini. Berkembang di Indrapura tentunya. Indrapura Padang ya Om ya. Padang, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Indrapura, air pura ya Om ya. Iya. Di sini juga ada yang masih mentah-mentah guys atau masih kecil-kecil ya. Nanti ini kayaknya cocok pas banget ketika momen-momen puasa, Lebaran kayaknya udah mulai bisa diicip-icip ya Om ini. Ini Lebaran ini ya. Lebaran karena puasa kan 15 hari lagi puasa ya. Mungkin Lebaran ini. Waduh, ini apa ini? Ada satu dompol di sini. Nah, ini
Nanti kita panen di momen terakhir ya. Momen terakhir. Ya, kita panen. Ini jenis apa ini, Om? Terakhir. Ini jenis Baikonur. 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 Baikonur tuh terkenal genjahnya ya. Nah, ini sama juga, cuma validitas juga. Cuman itu doang. Cuman satu-satunya. Tapi di dahan lain dia ada ngasih, di batang lain ada dia ngasih. Cuman emang sengaja saya biarkan Om Niki biar ada jawaban dari pertanyaan masyarakat di sini, anggur itu bisa berbuah apa enggak di Indrapura. Tujuan itu aja. Ini yang menjadi ini ya, yang menjadi suatu pertanyaan besar untuk Om Joy ini. Ya. Saya datang ke sini, saya langsung terfokus pada batang-batang yang ada di sini, terlihat subur, terlihat bagus, terlihat besar juga. Ya. Umurnya rata-rata ada di berapa tahun ini, Om? Tahun. Hah? Setengah juga belum, Om. Setengah belum? Jupiter tadi umurnya belum genap 5 bulan. Belum genap 5 bulan? Ya. Itu sudah berbuah? Ya. Sudah bisa dicobain rasanya? Sudah bisa dicobain. Kalau ini Jubil, kebetulan dulu saya ambil di Tangerang Grab, umurnya baru 3 bulan. Umur baru 3 bulan? Nah, yang paling subur itu NN06. Tentunya teman-teman mau dong mencoba NN06. Nah, ini buahnya mana Om NN emang? NN06 kebetulan kemarin nggak ngasih segini nih Om nih, walaupun PHP saya akan membiarkan dia hidup ini, walaupun PHP ya. Karena masih penasaran dengan masih rasanya. Penasaran. Ya? Tapi ini kan belum layak banget Om Iki. Ini umur 3 bulan loh. Umur 3 bulan? Ini pohonnya? Ini pohonnya. Kalau nggak percaya ada tanggal lahirnya. Mulus banget. Ini termerek di sini nih. Saya nggak kurang kenal deh orangnya tuh. Oh, si Hengki, Hengki Tangerang. Tangerang Grab. Ini orang mana itu Om? Orang Tangerang situ. Keren guys. Wah, seksi banget ini ya. Terlihat mulus ya. Ini tunas air masih belum dibuang, masih produktif. Udah nggak produktif lagi, tapi ini sebenarnya juga bisa dibuang gitu guys ya. Aman. Kalaupun itu dia bisa diambil entresnya juga, gitu kan? Iya. Ini yang menjadi suatu pertanyaan lagi Om untuk kebun yang menurut saya mewah ini ya, cakep ya. Saya melihat media tanam di sini Om. Ya. Media tanam ini bagus, saya terlihat bagus. Dan terbukti ketika tanaman ditempatkan di media tanam yang bagus, kita bisa lihat pembelahan atau pembesaran batang akan sangat terlihat di sini. Nah, ini membelah kan kelihatan nih, kulit-kulit lama akan membelah. Nah, seperti ini akan mengelupas sendiri gitu ya. Kalau tidak ada pembelahan batang atau tidak ada pembesaran batang, dia nggak mungkin dong ngebelah kayak begini ya. Itu. Nah, ini rahasianya atau komposisinya atau apa saja yang dimasukkan di dalam media tanam untuk perawatan daripada anggur ini Om? Ini saya banyak organik ya, organik dari kohe, kohe kambing. Karena kohe kambing itu di sini agak langka, saya coba fermentasi kohe sapi. Kohe sapi? Nah, itu saya tambah juga dengan kohe walet saya ya. Oh, pakai kohe walet juga? Kohe walet. Kebetulan saya ada gedungnya. Daripada sia-sia, saya coba fermentasi, saya siram. Apalagi yang Julian tadi itu makan kohe walet banget itu. Makan kohe walet? Buahnya banyak ya Om ya? Buahnya banyak. Ini kan buahnya ada yang nggak serentak ini Om, ada yang udah gede, ada yang masih kecil. Ini susulan juga gitu Om ya? Susulan. Kemarin saya suruh buang nih adik saya si Omi. Kebetulan saya kan nggak di sini Om. Saya di Jakarta. Om di Jakarta? Saya di Jakarta. Cukup pembuktian aja buah yang gede ini gitu kan. Tapi dia namanya orang baru juga ya, saya itu penasaran. Biarin Om, sayang gitu. Ya udahlah biarin. Tapi buat tahap ini aja. Nanti mungkin insya Allah saya akan melakukan pembuahan serentak ya. Pembuahan serentak yang lebih ke jenjang profesional ya Om. Ya. Kalau sekarang kita ke pembuktian kegenjahannya udah terbukti dong. Udah terbukti ya. Ini satu tersier loh Om Iki. Oh, ini satu tersier ini buahnya. Tersier ini. Iya bener ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini batang utamanya Om ya? Nah, itu batang utamanya. Ini batang utamanya satu tersier ini. Ini berumur 5 bulan juga, Om Ki. Ini umurnya 5 bulan juga? Ya. 5 bulan belum penuh ya. Potensi batangnya lihat di jempol. Jempol saya. Salam kuku hitam tentunya. Kukunya masih hitam ya, guys. Aduh, mantap. Ini juga udah keluar buah banyak, tapi pembelahan masih terus berlangsung. Nah, ini menandakan bahwasanya media tanam di sini masih bagus, masih nutrisinya ada. Tapi ini kan pakai organik nih Om ya? Iya. Om juga memasukkan pupuk kimia? Masukin pupuk kimia. Oh, jadi kayak seimbang aja gitu ya? Seimbang. Organiknya ini dilakukan sama adik saya itu 2 kali seminggu Om. Jadi kalau hari Minggu dia tabur, di hari Rabu dia kocor.
Jadi nggak mengurangin kimia juga, tapi lebih banyak itu organiknya. Lebih banyak organiknya. Dan sekarang pun banyak buat topping-topping ya. Topping-topping. Nah, syarat saja ya kalau kimia juga. Ya, ya, syarat juga kimianya. Koleksinya ada apa aja nih Om di sini Om nih? Koleksi nggak gitu banyak ya, tapi ada. Ada Jupiter, Julian, Montidor, Jubil, Halloween, ada NN06, Heliodor, lihat Heliodor, Ninel juga ada kayaknya tadi Om ya. Terus Trans, Angelica, DP ya, Double Skipping. Nah, ada juga beberapa yang lain itu saya juga lupa nih semuanya, kebanyakan ya. Kenapa saya bikin banyak itu Om Eki? Saya pengen melihat prioritas mana yang lebih genjah gitu. Lebih genjah yang cocok di padang ini ya Om ya. Ternyata semuanya genjah loh Om. Alhamdulillah. Itu semuanya udah memberikan pembuahan, walaupun bukan saya sengaja buahin ya. Ini kan kelihatan tidak serentak Om Eki, karena pohonnya tidak kita buahkan serentak, dan kita pun tidak melakukan pembuahan, makanya dia nggak serentak. Ini cuman hasil potes pucuk. Oh, ini ibaratnya Esselbrick keluar bunga dipelihara gitu ya. Nah, ini contohnya yang ini Ninel kan. Ninel ini dia udah mengeluarkan buah ini. Nah, ini bunga-bunga PHP kecil-kecil gini guys nih keluar nih. Ya, ini harus kita buang aja nih bunga PHP ini. Nah, ini adalah tanda di mana batang tersier itu sudah dimasuki dengan pupuk-pupuk generatif, walaupun kita tidak dikasih pupuk generatif ya Om ya. Aduh, sayang banget. Wah, ini ada yang gede nih Om nih. Waduh, ini ada yang gede nih Om nih. Buang aja dah. aduh, tangan gue jahat ya, bodo amat. Ya, di sini juga ada lagi guys. Ya, dibuang aja. Ya, karena memang belum waktunya ya. Kalau dipaksa juga mungkin setelah Lebaran baru matang ini ya. Iya. Setelah Lebaran. Nah, kita mending tahan dulu supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal gitu ya Om. Benar. Oh, ini ada lagi loh Om Eki. Ada lagi. Sekalian aja deh. Ini masih satu tersier ya guys. Nah, ini kan satu tersier. Nah, ini belum di Esselbrick nih. Kita boleh tahan dulu di sini di Esselbrick. Pucuknya ya, namanya Esselbrick ini. Nah, ini tumbuh ya. Tumbuh dia juga bawa bunga kecil PHP. Yang ini juga bawa, dihentikan saja, dipotes saja. Nantinya dia akan dipruning pembuahan di bat ke-1 atau bat kedua ya. Nah, karena di bat ketiga nih udah seprut, bat yang paling atas juga udah seprut. Jadi kita ntar mainnya di sini untuk melakukan pruning pembuahan. Cakep. Batangnya juga bagus ini untuk jenis Ninel ya Om ya. Ini jenis Ninel. Ya. Ninel ya Mi ya. Kayaknya Ninel. Lu bongkar Mi, apa tuh Mi yang diikat tuh Mi ke bawah Mi? Bongkar Mi. Biar tidak kelihatan Mi yang ketimbun Mi. Nah, ini kan udah ada berbunga kita buang. Iya. Ini yang di sini ini tersier paling ujung. Iya. Ada buahnya guys. Ya, kalau udah gede gini ya mau gimana ya? Kita ya mau nggak mau pelihara lah ya. Cuma untuk nyobain aja nanti rasa buahnya seperti apa, validitas. Biar ada tamu yang datang nanti di Lebaran pengen icip-icip 1-2 dapat lah Om gitu. Jadi kita nggak ngebuang semua ya Om. Iya, nggak buang semua. Selama itu masih ada fungsinya gitu ya. Ini kan udah terlanjur, kita nggak buang lah, biarin dia besar aja. Ini ada beberapa perian lagi nih Om Eki. Ini yang Double Skipping ya. Double Skipping ini cukup genjah juga berbuah di Sumatera Barat, Indrapura. Tapi dia punya kelemahan juga Om Eki. Kelemahannya itu kulit tipis, tapi dia buahnya memang pink cantik, disukain perempuan kayaknya ya. Woi, namanya aja udah kayak Double Skipping, cocok banget. Cocok. Iya. Nah, ada juga ini varietas ini Trans, nggak dibuang juga sama adik saya ini. Udah jadi loh. Trans. Ini udah ada yang gede ternyata nih Om. Ini bunga PHP banget ini jelas banget. Nah, ini bunga PHP, tapi dia kan penasaran. Itu kalau nggak salah itu Everest ya Om ya? Ini Everest. Ini kesini Om. Trans ya? Ini masih Trans ini Om. Trans, ya benar. Trans. Kalau Everest nggak jelas nggak kayak begini sih Om. Ya. Lihat segini. Sebenarnya ini cuma acting doang, gue gaya-gayaan tuh ngeliat ukurannya, padahal gue pengen icip juga. Karena sayang banget kalau udah sampai sini nggak icip guys. Ini kameramen kayaknya udah lap-lap nih mulutnya, pengen nyobain gitu. Nah ini kan Jubil ya Om ya. Jubil juga udah berbuah, cukup genjah juga di sini. Walaupun PHP ya, walaupun PHP begini, tetap saya biarkan. Jadi kalau ada yang datang, apa aja jenis yang udah berbuah, saya bisa jawab semuanya berbuah. Ini apa nih Om nih?
Ini yang ini nih. Nah. Ini saya 3 minggu yang lalu sebelum berangkat ke Jakarta, Ya. saya coba samcuk ya. Nah, samcuk dengan jenis NN06. Nah. Ya, Ini NN06. sambungannya ini. Hah? Sambungannya ini. Ya, sambungannya situ. Ini yang nyemprotnya Om. Ya, itu yang nyemprot. Nah, ini apa di ujungnya Om? Nah, itu dikasih hadiah lagi saya. Nah, hadiah ini harus merem nih. Om Eki aja deh. Terserah dah. Saya kayaknya sayang gitu loh. Sayang banget ya? Saya kan yang saya harapkan ini. Nah, buah ini loh. Nah, sekarang saya harus membuangkan ini. Kenapa saya harus membuangkan? Nah, ini kan belum layak loh. Belum layak. Belum layak teman-teman. Buat dibuahkan. Karena juga umurnya baru 3 minggu. Umurnya Masa baru 3 minggu. Dipaksa berbuah. Pasak berbuah. Nah, Nutrisi yang ada harusnya untuk pertumbuhan dulu, Ya. jangan untuk pengisian buah dulu. Ya. Yang kedepannya nantinya juga akan memberatkan si pohon itu juga. Ya. Sekarang bismillah saya merem aja. Ya, telat Ya. Om. Udah saya potes ini Om. Ini bunga NN06 ya. Udah saya potes di sini karena emang belum waktunya. Ini kan saya lihat di bagian atasnya udah padat banget nih Om ya. Ya. Atau populasi daripada percabangan ini udah padat banget. Ya. Di sini kan tanaman lokal ya, Ya. yang disambung dengan NN06. Ya. Kayaknya nggak mungkin kalau harus dikeatasin gitu. Benar-benar nggak mungkin. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 6 graftingan ya. Nah, emang saya sengaja Om Eki. Kenapa saya sengaja? Ini kalau dia udah semprot begini, kedepannya saya akan mencangkok di sini. Cangkoknya di mana Om? Cangkoknya di sini loh. Nah, nanti kita cangkok di sini. Nah, ini kan udah tanda-tanda kehidupan udah ada nih. Cangkoknya di lokalannya ya? Iya, di lokalan. Tapi jangan telat, jangan terlebih panjang lagi. Takutnya dia udah Terlalu panjang, nggak konsen sama akar lagi. Nah, itu juga mengakibatkan fatal. Oh, jadi untuk menentukan keseimbangan ya Om. Nah. Di saat kita mencangkok di sini ya, di saat kita mencangkok di sini akarnya sedikit kan, nggak banyak. Tapi kalau misalkan ini terlalu panjang, tentunya kebutuhan akan nutrisi akan lebih dituntut untuk banyak untuk mengisi ini. Jadi alangkah baiknya seperti kita menghentikan ini di 15 daun, kita estel break. Setelah keluar akar banyak, baru kita potong ya Om. Itu akan lebih bagus. Ini kan terlihat subur ya Om ya, lokalannya. Nah, ini hasil nanti potongan dari pencangkukan ini. Saya akan mencoba sekolah baru, memberi kaki yang terdekat di sini ya. Pohon yang terdekat di sini akan saya suntik ke situ. Suntik? Ya, saya suntik ke pohon yang terdekat di sini. Misalnya ini jubil dekat ya. Saya coba suplai makanan dari lokal ini ke jubil. Ke jubil itu, Nah, buat aneh kan? bantu-bantu ya? Buat bantu-bantu. Untung-untung dia nyambung gitu loh. Di bagian bawah kayak ditusuk begitu, Nah, dikasih ikat gitu, ikat kalau udah gitu. nyatu baru dibuka. Baru dibuka. Oh, keren juga idenya guys. Jadi ini juga nih guys, ini adalah teknik ya. Ini teknik sambung apa sih nih Om nih? Samcuk ya. Oh, ini sambung pucuk ya? Iya. Oh, ini adalah teknik sambung pucuk guys. Samcuk ala-ala Naila Jadi Tarantino Garden. kalau kita punya lokalan, udah tahu ini rapat, kita paksain ini untuk dijadikan indukan ya, untuk dibuahkan. Janganlah. Kalau misalkan emang ada potensi yang lain, cara yang lebih bijaksana, atau kita mencari untuk menghidupkan individu baru. Dalam satu pohon kita bisa menghidupkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, bahkan bisa dapat 10 bibit dari satu pohon ini. Dengan bibit yang berkualitas tentunya. Berkualitas, hasil cangkok. Terus yang bagus lagi karena ini sambung pucuk ya. Karena ini kan disambung di batang yang muda ya. Batang yang muda nih. So, ini kan batang muda. Batangnya itu masih berupa jelly lah ya, kayunya. Terus disambung dengan entres yang di ini juga jelly kayunya. Jadi nyambungnya sempurna dong ya. Ketika kita cangkok di sini itu perfect banget dong. Wah. Mungkin akan jelek di awal, tapi nantinya ketika dia udah menjadi indukan, tentunya akan bagus banget karena dasarnya udah bagus gitu, nyambungnya. Tapi sempurna. Ini butuh kesabaran Om Eki. Kita menanam lokal ini bukan sebulan, tapi 2 bulan. Ada yang nggak sabar begitu. Tapi kalau kita sabar, pemecahan dari induk lokal ini akan lebih banyak. Bisa 5, bisa 10. Bisa 10. Bisa 10. Tentunya kehidupan buat si impor ini akan lebih bagus. Dari pecakokan ini daya hidupnya itu mungkin bisa 95%. Daya hidupnya bisa 95%. Daripada kita dengan sambung yang lain gitu ya, dengan resiko-resiko yang tinggi, misalnya kita grafting gitu itu pasti ada resikonya. Ada resikonya. Om belajar grafting sisip nggak di sini sih? Saya belajar itu grafting sisip, tapi sebelahnya itu hidup, sebelahnya mati Om. Om, ada bibit-bibit yang dari sambung sisip gitu? Ada, di situ ada. Oke guys, kita lihat aja langsung ke sana. Di sana ya Om ya? Iya. Ini Om ya? Nah, ini sambung sisip saya. Ini hasil yang berhasilnya Om ya? Ya, ini hasil yang berhasil. Nah, ini yang gagalnya. Ini yang gagalnya.
Nah, ini yang gagalnya. Oh, ini yang gagalnya. Nah, ini yang gagal. Pasti semua ada kelebihan dan semua ada kelemahannya. Benar. Ya? Nah, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Ya. Untuk mau tahu lebih jauh, nanti kita akan bikin spesial untuk cara grafting ya, cara grafting rootstock gitu. Ya. Terus grafting dan hasil graftingannya seperti apa. Terus kalau udah dewasa seperti apa, nanti kita akan bahas ya, Om ya. Tapi tidak di video yang di sini ya. Ya, di ini akan selanjutnya ya. Kini kita akan mengeksplor kebun daripada Naila Transindo Garden ya. Ya. Dengan bersama Om Joy selaku owner dan pengurus sekaligus adik daripada Om Joy. Yaitu. Ada Om Romi. Halo Ya. Om Romi. Yos, inilah orang yang Padang ini, orang Padang ini. Aduh, si Romi ini ini semak begini nggak digunting nih. Sayang kali dia nih. Lah, kenapa dibuang, Om? Ini daun-daun yang muda udah nggak memberikan fotosintesis buat dahan-dahan atas ya. Dan lagi ini daun-daun yang di bawah ini udah terkena itu ya, penaungan dari atas. Oh, jadi ini udah ketutupan sama daun-daun yang di atas ini. Oh, jadi dia nggak bisa fotosintesis lagi. Enggak. Malah ini buat tempat sarangnya hama ini. Oh, sarang hama ya? Ya. Ini kita membuang bukan membuang begitu aja Om Eki ya. Ini membuang begini bukan membuang begitu aja. Semua ada fungsinya ya? Ada fungsinya. Ini kita kalau membuang dahan begini bisa buat entres nih MK. Bisa disambung lagi Bisa dengan disambung varietas lagi. lokal ya, rootstock. Terus daunnya kita hancurkan, terus kita endap, bisa jadi pupuk organik buat makan anggur ini sendiri. Oh, gitu ya Om ya. Begitu Om Eki. Kalau pohon udah gede gini, udah tertutupi begini, kita punya hak untuk membuang dong ya Om ya? Ya itu punya hak kita membuang karena kita udah nggak butuh karena pohonnya udah gede kan. Udah gede. Nah. Kalau pohon masih kecil kan dia matahari masih full nih ya. Masih kepake ya. Jadi jangan terlalu sering untuk membuang tunas air di masa yang masih kecil ya. Kalau masa kecil dia sangat berguna untuk fotosintesis Om Eki. Betul. Kalau udah besar begini dia nggak kena matahari. Sangat setuju saya. Udah nggak dibutuhkan batang buat fotosintesis, lebih baik kita buang. Di samping kita enak mata memandang, rapi, dan yang lainnya pun bisa kita manfaatkan buat pupuk, buat entres. Nah, kayak gini nih Om Eki ini. Ini kan udah menua ya. Ya, udah menua. Nah, ini udah nggak produktif dalam fotosintesis. Nggak produktif nih. Udah nggak mungkin memberikan fotosintesis buat dahan yang di atas. Nah, ini kalau adik saya dia nggak berani. Ya, karena dia sayang. Itu juga pembuahan itu sayang katanya. Nah, itu terjadi pembuahan. Nah, sekarang juga saya dapat jawabannya Om Eki. Apa jawabannya? Nah, jawabannya yaitu Om Eki. Buat jawaban masyarakat sini selama ini mengatakan anggur itu tidak bisa berbuah di sini. Nyatanya di sini bisa berbuah bisa dong. berbuah tanpa pupuk pembuahan, dia berbuah tanpa dimaniskan, dia udah manis sendiri. Udah manis sendiri. Apa Om Eki yang manis kali ya? Bisa aja Om Joy ini. Ini jenis trans kalinya Om ya? Ini jenis trans. Jenis trans. Ini jenis trans ini Om Eki. Tadi di sono ada NN06. Ini yang mulus sekarang ini apa ini? Nah, ini NN06 juga nih. Ini NN juga. Ini NN. Kok mulus Om? Mulus, Ini kebetulan. batang coklat. Ya. Belum begitu coklat ini sebenarnya Om. Ini kulitnya yang ketika saya goreng dikit masih hijau ya Om ya? Namanya ini masih muda tapi kan pohonnya udah besar Om Eki. Sebenarnya belum boleh juga gitu ya. Belum boleh dibuahin Om ya. Tapi itu daun di atas itu udah cukup banyak dan batangnya juga udah besar. Kayaknya juga percuma itu punya daun di bawah itu, mendingan kita buang. Lebih manfaat buat 2 bulan ke depan lagi kalau kita jadikan ini pupuk organiknya. Jadi anggur itu sendiri makan anggur gitu loh. Pupuk terbaik untuk membuat pupuk anggur ya dari anggur itu sendiri. Ya. Tapi kita tidak boleh terlena, kita juga ambil sesuatu dari luar untuk ngasih makan ini. Nah, gitu ya. benar. Jadi nggak ada yang kebuang lah misalnya. Nggak ada gitu. sampah kalau kita tanaman anggur, tidak ada sampahnya. Sampahnya itu kita endapkan dulu, terus kita kasih apa-apa bahan-bahan apa buat fermentasi gitu loh Om Eki. Nah, itu bisa buat makan anggur itu sendiri Om Eki. Keren. Ini luasnya berapa nih Om Eki? Dikit. 20 kali 20 Om Eki. Dikit ya guys, tapi kita bisa lihat itu kotakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 kali 9. Nah, itulah jumlah pohon yang ada di sini ya guys. Nah, ini masih aja baru ada Om Eki, masih ada yang belah sana masih ada. Masih ada. Saya itu kan orangnya suka tantangan. Kalau ini kan greenhouse. Nah, di greenhouse sudah otomatis dia aman dari hujan ya. Nah, bagaimana caranya kita aman di musim hujan tanpa menggunakan greenhouse? Di daerah Padang ini Om. Daerah Padang ini. Nah, ini
Jupiter Om ya. Masih tahap eksperimen ya. Tahap. Oke. Tapi kalau saya bilang ini sangat vigor loh Om. Sangat vigor, cakep banget sih ini. Nah, batangnya masih kecil, muda ya. Nah. Pertumbuhannya bagus di planter bag 200 liter guys. Nah, ini udah ada 2 meter lebih ya. 2 meter lebih ini. ada. Ini mahal ini Om. Mahal ini, buahnya enak kayak gitu kok. Kalau saya nggak menjual dulu ya, karena saya pengen pembuktian. Konsumsi pribadi dulu ya. Konsumsi pribadi. Di planter bag situ saya bisa berbuah. Di sini bisa berbuah nggak di alam bebas? Nah itu. Tapi kalau udah bisa berbuah semuanya, baru saya bisa ngasih tahu sama masyarakat anggur itu dimanapun berbuah. Nanti jangan masyarakat berpandangan begini, saya nggak mau. Oh, anggur itu modalnya gede harus pakai greenhouse. Enggak juga. Enggak juga. Kenapa saya pakai greenhouse? Karena saya ini kan juga tahap belajar gitu loh. Nah, adik saya sendiri buta tentang anggur. Nanti saya jauh. Nanti saya biarin bikin di sini jamur apa dia nggak mengenalin. Makanya titik amannya saya bikin greenhouse supaya ada tantangan, supaya ada pembelajaran, supaya ada eksperimen dan pengalaman tentunya. Nah, ini juga saya bikin greenhouse baru. Ini saya khusus bukan greenhouse ya. Greenhouse. Ini buat alam. Versi alam. Ini para-paranya lah ya. Ini tantangan baru buat adik saya. Oh, Om Romi kau dikasih tantangan. Udah bisa membuahkan yang pakai greenhouse. Sekarang dia bisa nggak membuahkan tanpa greenhouse? Nah, di sini juga ada jenis trans. Wih, cakep banget ini. Nah, jangan ngeledek dong Om Eki. Serius ini cakep ini. Jangan ngeledek dong. Lihat tuh, lihat. Ini nih tersier dari tunas air nih ya. Ini dia ada figure-figure banget nih kelihatannya nih. Di musim hujan loh ini ya. Di luar lagi ya. Ini ada berapa tersier nih Om Eki? Bantu hitung dah. 1, 2, 3, 4. Ini saya hitung tersier yang vigor ya, yang ibaratnya vegetatifnya berjalan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada sekitar 19 atau 20 ya kurang lebih ya guys. Dalam satu pot ini. Kalau misalkan 20 itu kita bagi di bagian atas ini rata supaya tidak terlalu rapat daunnya. Waduh. Satu dompolnya aja misalkan paling sedikit 2 dompol gitu ya. 1 dompol, 1 tersier 2 dompol, tinggal hitung aja itu ya. Kalau untuk di pot itu udah wah sedang banget, cakep banget gitu loh. Dan ini juga hampir sama loh Om Eki. Hampir sama. Ini sama jenisnya? Tahap uji coba. Tahu tahap uji coba doang. Dan ini juga saya sambung sendiri. Ini saya sambung sendiri, samcuk ya. Samcuk ya, ini. Ya. Oh iya, benar. Saya coba sambung sendiri. Nah, terus ini akan saya coba buahkan di alam bebas tanpa greenhouse. Tanpa greenhouse juga? Ya. Nice, very good. Tapi alhamdulillah ini belum kena jamur, belum kena apa. Mungkin dielus-elus tiap hari nih sama Romi nih kayaknya. Yang perlu ditekankan sih gini Om, intinya di tahap yang seperti ini 5 bulan berada di bibit anggur ada di padang ini, artinya ini merupakan suatu lampu hijau bahwasanya anggur itu bisa berbuah dan bisa tumbuh subur juga di ini. Nah di belakang itu saya juga pengen coba, orang bikin kan di para-para Om Eki. Ya. Saya pengen coba juga bikin yang teralis ya. Pasti teralis. Teralis itu mungkin ya teralis nggak ala-ala Naila Trasindo Garden lah, kusut pokoknya belum diatur gitu. Tapi ini Om ya. Nah ini jenis trans juga saya coba ya. Nah ini kalau diatur nih adek saya, ini dia sengaja kayaknya biar melambai-lambai dulu nanti diatur katanya. Kalau saya marah dia marah lagi. Galak ya Om Romi ya. Om Romi jangan galak-galak katanya. Nah tahu apaan sih saya ngatur gitu ya. Udah saya diam aja, asal subur pokoknya terserah kamulah saya gitu kan. Nah alhamdulillah ini terlihat subur, nggak kena jamur. Walaupun di Padang itu kadang musim hujannya 2 hari 2 malam, musim panasnya nggak ketemu hujan. Nggak ketemu hujan. Nah, jadi aneh gitu musimnya. Tapi malam tetap sedap. Malam tetap sedap, bukan sedap malam ya. Iya, malam tetap sedap. Jadi ini batang juga kayak kelihatannya masih ini ya Om ya. Masih belum membesar ya. Belum Kenapa besar. belum membesar? Ini akibatnya kalau kita tidak menghentikan pertumbuhan vegetatif ya Om ya. Dia. Ketika kita melakukan pemupukan dengan benar, perawatan dengan benar, tapi vegetatifnya tidak hentikan, dia nggak ada kesempatan untuk menyimpan cadangan makanan ini kan ya Om. terlihat nih tersier nih. Nah, ini tersier segede gini. Nih. Kalau menurut Om Eki mungkin nggak dia menghasilkan buah ini? Kalau misalkan generatifnya udah tercapai, udah mulai ada tanda-tanda bunga-bunga yang gede terus kita buangin terus, lakukan pembuahan pasti keluar buah kalau ini. Trans itu udah nggak diragukan lagi sih. The best dia. The best Tangerang Rep itu. Ini juga bukan pupuk, mungkin pupuk kimianya dia nggak ngasih nih. Dia pengen nyoba juga. Eksperimen ya Om ya. Nah ini kan dekat dari dapur. Betul.
sisa sop kepiting, kalau udah busuk-busuk timbun aja di sini. Ini sisa Indominya ya timbun sini, kulit telur apa segala macam, mungkin bangke gue udah masuk sini kayaknya nih. Nah tapi bagus, nggak apa-apa. Kayaknya tanaman itu suka yang busuk juga Om Eki. Betul. Nah ini kepiting loh. Kepiting itu ya? Kepiting. Tulang kepiting ya? Tuh. Kalau misalkan dia hancur dia jadi kalsium juga itu Om. Ini jangan takut, bukan tengkorak manusia, tengkorak kepiting kan. Tuh, kalau nanti dia hancur sendiri dengan alam. Jadi gitu guys, prinsipnya organik itu dari tanah kembali ke tanah. Semuanya itu dari tanah asalnya gitu ya. Nah, kalau misalkan makhluk hidup itu juga bisa hidup karena asalnya dari tanah. Misalkan dia herbivora, dia memakan tumbuhan, dia akhirnya jadi dagingan, herbivora. Akhirnya ketika mati dia jadi tanah dimakan sama si tumbuhan itu lagi gitu. Jadi pupuk apa yang paling bagus untuk tanaman adalah ya pupuk hewani ya Om ya. Hewani, ya. Cuma kan kadang kalau pupuk hewani itu kita kalau daging kita yang makan, ikan kita yang makan. Tapi kan ada zat sisa, ya, kepalanya, tulangnya, cucian dagingnya. Cuciannya itu loh. Terus ada telur-telur yang misalkan pecah lah apa segala macam, kita bisa bikin itu. Kalau dapat istri yang rajin itu habis dia nyuci daging, nyuci ikan, dia siram di sini. Bagus juga ya. Ya. Tapi perlu diperhatikan Om, kita boleh melakukan penyiraman seperti itu, asalkan harus dipastikan bahwasanya di media tanam yang kita punya di sini harus mengandung yang namanya mikroorganisme. Kalau misalkan zat yang masih mentah itu dimasukin sini, mikroorganismenya nggak ada, hanya terjadi pembusukan saja, tentu itu semua nggak akan berjalan dengan baik. Nah, ketika mikroorganismenya itu ada, zat sisa dibuang sini, dimakan mikroorganisme, dan mikroorganismenya itulah yang menyuplai nutrisi untuk si pohon ini. Di sini banyak maggot loh. Kalau Om Eki pengen ngorek aja, agak geli, bukan jijik ya. Ada magotnya, saya bukan ternak maggot, tapi banyak magotnya. Oh, ada magotnya juga. Ya, ada magotnya Om Eki. Jadi gini, wah iya bener guys, ini ada magotnya nih. Ini maggot yang sudah berubah menjadi pupa ya. Kalau misalkan pre-pupa itu dia masih gerak-gerak, nah hitam. Nah ini bukan dari belatung ya, tapi dari black soldier atau lalat tentara hitam. Nah, ini juga termasuk decomposer. Dia tidak memakan sesuatu yang hidup. Artinya, akar yang ada di tanaman ini dia tidak dimakan, Om. Karena hidup. Dia hanya memakan misalkan yang sudah busuk-busuk. Misalkan tanamannya ini sakit, akarnya busuk, dia makan pasti. Karena busuk. Nah, terus zat-zat sisa kayak sisa-sisa makanan, dia juga makan ini. Nah, ulatnya ini ketika masih kecil dia pun makan, makan pun pasti mengeluarkan zat sisa. Nah, zat sisa itu dimakan mikroorganisme, dikasih ke si tanaman ini juga. Keren, nice. Ada magotnya juga di sini guys. Magot sampai Padang guys, alami ya ini, magot alami. Dilanjut Om, apalagi nih yang perlu saya tahu di Naila Trasindo Garden ini? Di sini kita tadinya pakai rootstock yang namanya RM dan Isabella, itu udah cukup teruji di Indonesia. Lokalan Indonesia punya. Tapi di sini pun udah bisa gitu ya. Bisa, udah bagus juga ya Om ya. Ada tanda-tanda penyakit-penyakit akar nggak, seperti pembakaran akar di sini gitu? Kalau di sini nggak ada ya. Nggak ada, aman. Nggak ada. Apalagi kalau kita melakukan samsuk, kalau di sini nih dari restoknya Isabella dan RM itu sangat bagus hasilnya Om Eki. Nah, setelah itu saya pengen juga mencoba yang lain ya Om Eki. Kebetulan saya punya lahan di pinggir laut situ, rootstock apa yang cocok buat di pinggir laut situ. Nah, saya kemarin itu kalau lokalan kayaknya nggak mumpuni di sana ya Om ya. Nggak mumpuni. Nah, kemarin saya udah mencoba menanam RM sama Isabella. Hidup sih hidup, cuman kayaknya buat memberi kehidupan ke atasnya agak lamban. Agak lambat. Berapa pohon loh? Saya coba kemarin 12. 12. Hidup ke 12-nya. Nanti kita coba ke sana guys, kita lihat si anggur Isabellanya di sana itu ya. Lanjut Om. Nah di sini saya juga coba menanam beberapa rootstock impor ya Om. Ini mungkin rootstock Ramsey ini cukup bisa buat di pinggir laut ya. Nah, karena dia sifatnya saltnik ya, atau bisa adaptasi dengan keadaan mineral garam yang berlebih ya Om. Nah benar-benar. Nah ini nanti saya kembangkan dengan mencangkok, terus saya tanam di situ. Dia bisa hidup nggak di situ? Nah kalau misalkan emang bisa, itu bisa digunakan gitu. Nah, tapi kalau emang nggak bisa, kita cari rootstock lain. Cari yang lain. Kita karena jangan nyerah. Om, mungkin ini namanya Ramsey, bukan berarti nggak mungkin. Ini valid apa enggaknya? Harus kita coba dulu. Iya, harus kita coba dulu Om. Jangan nyerah pokoknya. Ada varietas rootstock impor apa lagi Om di sini Om? Banyak yang lain Om. Kalau yang ini mungkin kurang cocok dia di sini ya. Atau penanganan dari adik saya yang kurang gitu loh. Tapi penanganan ini semuanya memang sengaja nggak saya suruh
istimewa gitu. Jangan melakukan istimewa di roostok dulu. Biarkan dia hidup secara alam. Karena nanti dia akan kita perlakukan istimewa, itu lebih bagus hasilnya. Lebih bagus hasilnya. Nah, ini juga ada roostok Ramsey juga. Oh, masih Ramsey. Ramsey. Nah, yang sangat pigor itu Om Eki yang ini nih. SO4. SB, apa SB ya? Kober ya? Bisa jadi kayaknya. Nah, SB saya sih masih belum tahu nih Om, SB apa nih. Nah, ini 101. Nah, SO4. Cuman SO4 101 emang benar-benar pigor. Pigor di sini Om ya. Berarti bisa dicoba PGP ya. PGP. Ini PGP ya. PGP. Nih kemarin. Olson nggak valid. Nah, PGP. Nah, ini 125. Kober 125 ya guys. Kober 125. Kayaknya semua roostok ini cocok di sini gitu loh. Cuman buat di pinggir laut itu apa yang cocok akan saya tanam semua. Akan dicoba ya Om, yang mana yang paling cocok nanti di pinggir laut. Tapi kalau buat di tanah biasa ini semuanya udah cocok. Bisa kita samcuk di sini, nanti hasil dari samcuk itu saya cangkok lagi. Betul. Nah, ini kan banyak nih Om Eki. Banyak benar. Nah, ini kita tunggu penuaan dikit dah. Penuaan dikit lah ya. Wah, gini guys, saya sangat setuju banget. Jadi untuk menentukan roostok mana yang akan kita tanam di lahan kita itu membutuhkan yang namanya eksperimen, pengalaman, dan pengenalan anatomi atau sifat karakter daripada roostok itu. Kita nggak bisa menentukan, wah di sana itu cakepnya ini menurut literatur yang ada di buku gitu. Belum tentu. Kita harus mencoba dulu, kita harus uji skala riset dulu, lapangan dulu seperti apa. Udah tahu, barulah kita menanam anggur dengan baik dan benar karena sudah ada dasarnya. Kita tidak punya rumus yang pasti karena keadaan kita dengan keadaan yang ada di luar negeri sana atau di daerah-daerah yang lainnya itu belum tentu sama. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Tetap eksperimen dan uji coba. Ketika kita udah uji coba dan itu bagus, orang nggak akan pernah bisa menuding kita, nggak akan pernah bisa menuntut kita ya Om ya kalau itu nggak bagus. Lu mau ngomong apa? Di sini gue udah coba semua, ini udah berbuah dengan baik, pertumbuhannya juga bagus. Lu mau ngomong apa gitu kan ya? Saya juga sangat senang dengan tanaman. Tanaman apa aja saya senang Om. Semua tanaman saya tanam. Ini saya uji coba tanam tin. Pohon tin ya Om ya? Ya. Belum saya perlakukan istimewa, dia ngasih buah. Nah, terus ini ada lengkong ya. Lengkong? Lengkeng. Oh, lengkeng. Jenis apa ini lengkengnya Om? Nah, ini jenis kristal ya. Jenis lengkeng kristal. Nah, udah matang ini Om? Belum. Oh belum. Kalau matang manis banget Om. Matang manis banget? Tebal lagi. Cakep. Nah, ini apa nih? Kedoncong. Nah, ini kedocong. Kedondong ah. Ini dia kayak bibir, kayak apa ya? Lucu banget bentuknya. Nah, ini kedondong ini udah sering berbuah. Kalau udah muntah makan kedocong. Di dalam pot ini Om ya? Dalam pot. Udah tembus akar belum ini Om? Udah. Oh, belum. Belum. Ini apaan tuh? Nah, kedondong matang ini Om? Matang. Matang guys. Kalau makan jangan yang itu Om. Wah, ini kok warnanya kelengkeng udah merah. Apa udah matang ini Om? Nah, ini emang jenisnya. Oh, emang jenisnya? Lengkeng. Itu ya, lengkeng merah ya. Red Diamond. Red Diamond. Oh, kelengkeng merah. Oh, Red Diamond mah itu mah jambu ya Om ya. Ya, ada beberapa. Ini kelengkeng merah jelas. Itu juga. Jadi Isabella kayaknya Om ya. RM dan Isabella saya juga. RM juga dikembangkan di sini ya. Dikembangkan. Kita nggak mungkin beli terus, kita harus punya, kita harus memproduksi itu sendiri karena kita akan menjadi petani yang ini ya, yang mandiri ya. Itu tadi Om Iki, kita mesti sabar. Membesarkan lokalnya dulu, nanti kita baru menyambung dengan impor yang cocok dengan daerah sini. Ya. Nah, ini ada lagi kayaknya nih. Apa Om? Ini ada lagi Jubil ya. Jubil ngasih hadiah juga loh Om Iki. Tapi ini saya belum pengen dia berbuah. Masih kecil banget bunganya Om ya. Kecil. Ini Rumi harus buang nih loh Rumi. Tuh. Aduh. Ini sayang, benar sayang nih, tapi nggak apa-apa lah. Tapi ini pembuktian saya buang doang. Ada yang udah jadi buah. Tuh, ini tadi saya gunting ya, bukan ditempel. Nah, ini buah Jubil, menandakan dia itu genjah. Nah, ini. Kenapa saya melakukan pembuangan
bunga yang udah ada, karena saya nantinya kalau udah sehabisnya buah ini, saya akan melakukan pembuahan serentak. Jadi saya nggak mau ini berbuah, ini berbunga, ini berbuah, ini berbunga, kacau walau. Oke guys, cukup sekian aja itu yang bisa kita sampaikan dari kebun Naila Transido Garden. Cukup membanggakan dan bangga banget tentunya sebagai Om Joy ini udah bisa membuktikan bahwasanya anggur impor itu bisa berbuah, dan tanggapan orang di warga sekitar sini sudah mulai percaya dan sudah mulai yakin bahwasanya anggur itu bisa berbuah walaupun di tempat yang panas. Jadi anggur itu nggak kayak stroberi ya guys, anggur itu bisa menyesuaikan habitat juga asalkan kita perawatannya benar dan tahu caranya, tahu anatominya. Ingat, nanam anggur itu tidak mudah tapi menyenangkan. Saking susahnya kita berhasil, itu akan menjadi sesuatu yang membanggakan untuk kita juga. Cukup sekian dari saya, Kitang Rangrep dan Om Joy. Dari saya, Om Joy. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe Naila Transido Garden. Salam pengangguran.